Halo teman-teman, kami dari kelompok Gabus Danau. Nama saya Jens Siravianan. Saya Jeki Warumi. Kami dari program studi hubungan internasional. Di sini kami akan membahas tentang Meksiko dan isu keamanan. Selamat menyaksikan. Guys, kami akan membahas negara Meksiko, khususnya salah satu isu yang paling penting di sana, yaitu masalah keamanan akibat kartel narkoba. Meksiko adalah negara besar di Amerika Utara yang letaknya sangat dekat dengan Amerika Serikat. Karena posisi geografisnya sangat strategis, Meksiko jadi jalur penting perdagangan, tapi sayangnya juga jadi tempat yang rawan bagi perdagangan narkoba ilegal. Nah, isu kartel narkoba di Meksiko ini sudah lama terjadi, dan sampai sekarang ini masih menjadi masalah besar. Kartel-kartel ini bukan hanya menjual narkoba, tetapi juga sering terlibat dalam kekerasan, penculikan, pemerasan, dan bahkan pembunuhan. Akibatnya, banyak warga yang hidup dalam rasa takut karena keamanan di beberapa wilayah sangat terganggu. Berikut ini kita dapat melihat beberapa foto para kartel. Baik, yang pertama ada Joaquin Guzman atau yang sering dipanggil dengan El Chapo, merupakan mantan bos kartel Sinaloa, terkenal karena 2 kali kabur dari penjara, sekarang dihukum seumur hidup di Amerika Serikat. Yang kedua ada Vicente Zambada Niebla, adalah anak dari El Mayo dan tokoh kartel Sinaloa. Ditangkap tahun 2009 dan menjadi saksi kunci AS untuk menjatuhkan El Chapo. Yang ketiga adalah Ismael Zambada atau sering dipanggil El Mayo, merupakan pendiri legendaris kartel Sinaloa yang buronan puluhan tahun sebelum akhirnya tertangkap di AS pada tahun 2024. Yang keempat ada Amado Carrillo Fuentes, merupakan bos kartel Juarez dijuluki penguasa langit karena menyelundupkan narkoba pakai armada jet, tewas saat operasi plastik sehabis mengubah wajahnya. Yang kelima ada Miguel Angel Felix Gallardo, dijuluki The Godfather, pendiri kartel Guadalajara yang menjadi cikal bakal seluruh kartel modern di Meksiko. Yang keenam ada Rafael Caro Quintero, merupakan pendiri kartel Guadalajara dan dalang pembunuhan agen DAA Kiki Camarena tahun 1985. Ditangkap kembali pada tahun 2022. Yang ketujuh ada Ernesto Fonseca Carrillo, atau yang sering dipanggil dengan Don Neto, merupakan tokoh senior kartel Guadalajara yang juga dipenjara bersama Felix Gallardo dan Caro Quintero atas kasus agen DAA. Yang kedelapan ada Helmer Herrera, atau yang sering dipanggil Pacho, merupakan pemimpin utama kartel Cali di Kolombia yang berjaya setelah era Pablo Escobar, tewas ditembak di penjara pada tahun 1998. Yang kesembilan ada Juan Garcia Abrego, merupakan bos kartel Golfo dan juga buronan narkoba pertama yang masuk daftar 10 paling dicari di FBI. Ditangkap pada tahun 1996. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah Osiel Cardenas Gulen, merupakan bos kartel Golfo yang mendirikan Los Zetas atau pasukan pembunuh dari mantan tentara elit sebelum akhirnya diekstradisi ke Amerika Serikat. Dan inilah beberapa para kartel yang ternama di Meksiko dan juga sangat mengancam bagi negara yang sering melakukan tindakan kekerasan. Dan foto ini merupakan salah satu contoh dari kejahatan yang dilakukan oleh para kartel di Meksiko. Dan kita akan kembali ke video presentasi berikut. Mau dilihat, masalah ini muncul karena beberapa faktor. Pertama, permintaan narkoba sangat tinggi, terutama dari luar negeri. Kedua, ada masalah korupsi. Dan limanya, penegakan hukum. Ketiga, kondisi ekonomi di beberapa daerah juga membuat sebagian orang mudah direkrut oleh kartel. Jadi masalah ini bukan cuma soal kriminal, tapi juga soal sosial dan ekonomi.
Dan kartel-kartel di Meksiko juga punya pengaruh yang besar. Mereka bisa menguasai wilayah tertentu dan mengganggu pemerintah. Karena itu, konflik antara kartel maupun antara kartel dan aparat sering menimbulkan kekerasan yang serius. Dalam beberapa kasus, situasinya bahkan sangat mencekam dan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, dampaknya cukup besar. Dari sisi sosial, masyarakat merasa tidak aman. Dari sisi ekonomi, banyak daerah jadi sulit berkembang karena orang takut beraktivitas. Dari sisi politik, pemerintah terus mendapatkan tekanan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi isu keamanan benar-benar mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Meksiko. Masalah ini juga sering berkaitan dengan hubungan Meksiko dan Amerika Serikat. Karena narkoba sering melewati perbatasan kedua negara. Mereka harus bekerja sama dalam urusan keamanan. Pemerintah Meksiko juga sudah melakukan berbagai upaya, seperti operasi penangkapan dan kerjasama dengan aparat internasional. Tapi karena kartelnya sangat kuat dan terus berubah, masalah ini masih sulit diselesaikan. Nah, kalau mau dilihat, solusi untuk masalah ini tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu memperbaiki pendidikan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah masuk ke jaringan kriminal. Jadi, penyelesaiannya harus dari akar permasalahan juga. Jadi sebagai kesimpulannya, isu keamanan di Meksiko adalah masalah yang kompleks dan masih terus berkembang. Kartel narkoba bukan hanya mengancam pemerintah, tetapi juga kehidupan masyarakat luas. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius, konsisten, dan melibatkan banyak pihak. Sekian dari video singkat kami. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami isu keamanan di Meksiko dengan lebih mudah. Terima kasih. Arigato.